boleh tahu nggak sih Mbak sekarang pemasukannya tuh udah berapa nominalnya? Ya masalahnya itu pertama pernah ditipu juga karena helai kan nggak ada mentor ya. Aku nggak ada mentor nih, aku pribadi nggak ada mentor. Jadi mentornya tuh pengalaman sendiri. Terus juga apa aja sih produk-produk best seller di helai? Selamat pagi, halo guys, selamat pagi. Kembali lagi di Optopus, obrolan seputar kampus, eksplorasi tak terbatas, dedikasi tanpa batas. Nah, perkenalin, nama aku Prasanna Dina Selvira, tapi kalian bisa panggil aku Aca. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kita akan kedatangan tamu yang menjadi wirausahawan muda, tapi di usia yang cukup belia. Nah, pada episode ini kita tuh bakal nanya-nanya nanti tentang tips and trick memulai usahanya, terus juga tantangan apa aja sih yang datang waktu dia membangun usahanya ini. Nah, langsung aja kita panggil Mbak Nuri. Halo Mbak Nuri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih Mbaknya, boleh? Boleh, ini sebutannya apa? Oktopus. Optopus. Oktopus. Halo Oktopus semuanya. Perkenalin aku Nuri. Aku alumni Ilmu Komunikasi Unisula angkatan 2018. Cuman lulusnya di 2023. Oh. Jadi 9 semester. Oh, itu kalau boleh tahu kenapa Mbak kok sampai 9 semester tuh? Ini jangan ditiru ya buat teman-teman semuanya ya. Apalagi anak ilmu komunikasi. Karena waktu itu aku lebih fokus ke magang sih. Jadi karena keasikan magang sampai jadi skripsinya nggak tak kerjain satu semester. Nggak dikerjain. Oke. Mbak mau nanya nih, dari kapan sih Mbak mulai usaha buka bisnis kerudung ini? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Memulai usaha bisnis hijab itu saat pandemi pas semester 3 ke 4 kayaknya. Pas pandemi kan gabut ya. Terus iseng-iseng gitu, iseng-iseng bikin story di WhatsApp. Dalam waktu 1 menit itu yang nonton tuh udah ada 10-an. Jadi kan kebanyakan berarti orang kan gabut ya ngeliatin story orang-orang ya. Daripada kita bikin story pamer makanan dan lain-lain, mendingan dimanfaatin. Kayak gitu sih. Itu awal mulanya karena gabut. Oh, berarti karena iya juga sih, kan kita lagi di apa sebutannya dulu tuh, kita sekolah Pandemi COVID. Maksudnya kita kan semua sekolah. PKM. Oh iya, PKM ya. Nah, itu tuh berarti kayak emang gabut, terus tiba-tiba ada ide bikin usaha itu tuh. Iya. Jadi karena kan full kuliah online ya waktu itu, bener-bener online, terus kita di rumah aja, jadi iseng-iseng aja sih karena gabut gitu. Terus modal kan itu kan pasti kan kerudung itu Mbak tuh modalnya tuh berapa sih pas awal mau buka usaha itu? Oke, modal nih ya. Kalau ini siapa namanya? Aca kalau boleh tahu itu biasanya dikasih orang tua per bulan buat jatah makan jajan tuh berapa sebulannya? Kalau aku sih itu semuanya 1,5 sih. 1,5 ya. Kalau aku dulu tuh 1 juta per bulan. Kebetulan karena pandemi kan masih sisa 500.000. Lah dari 500.000 itu yang aku jadiin modal. Oh, berarti itu modal tiap bulannya ya? Maksudnya
Modal ngisi awal. dulu. Modal berarti awal. Modal awal tuh 500.000. Iya, dari 500.000 menuju ke seterusnya. Jadi bertahap kembang dari 500.000 itu. Oh, berarti dari sisa uang jajan itu bisa dikembangin jadi usaha kerudung yang Betul sekali. lumayan ya sekarang. Mm-mm. Nah, aku mau tanya juga, kan dari sekian banyaknya usaha, kayak kok kepikiran milihnya kerudung gitu Nah loh? gitu ya. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Karena kan kalau wanita kan hanya dua tipe ya, Hah? berkerudung sama enggak. Kalau mahkotanya orang yang berkerudung kan rambut. Kalau orang yang berkerudung seperti kita kan hijab kan, kerudungnya itu sendiri. Jadi pasti masanya tuh sangat banyak. Apalagi aku kuliahnya di Unisula, semua orang kan diwajibin berkerudung. Jadi udah jelas target pasarnya kayak gitu. Oh iya juga sih. Mm-mm. Nah, untuk produksinya ini, Mbak tuh produksi kerudungnya sendiri atau ngambil dari distributor atau ngambil di mana gitu? Iya, sebenarnya awal mulanya tuh sebelum aku punya brand sendiri yang namanya Helai, aku tuh sempat jadi reseller. Oh, jadi Pas di kelas sebelum pandemi tuh aku satu kos sama temanku yang jualan kerudung, terus iseng tak jualin. Jadi cerita menariknya tuh juga di sekelasku tuh ada dua orang yang jualan kerudung, temanku, teman baikku juga, terus aku. Jadi kalau jualan ya udah, teman-teman kamu beli yang mana, di aku atau temanku ini. Jadi kita bener-bener kayak enjoy, bener-bener kayak ya udah jualan aja kayak gitu. Terus pas udah berbulan-bulan gitu, ternyata loyal customer tuh selalu nyariin. Jadi pembeliku tuh masih jualan nggak? Ternyata temanku yang aku ambil hijabnya itu, dia udah fokus ke organisasi yang lain, jadi udah nggak produksi. Terus aku, yaudah deh, aku sepertinya harus membuat brand sendiri kayak gitu. BTW Helai itu juga ada filosofinya loh. Oh, kalau boleh diceritain dulu Mbak filosofinya. Iya, jadi sempet semingguan deh aku mikir buat apa ya yang cocok buat nama merekku nanti. Terus pertama tuh Bainur Iswatun Hasanah. Kalau Bainur kan jelek banget kayak gimana gitu. Terus iseng-iseng kalau kain kan dari sehelai kain ya. Jadi filosofi itu sehelai kain yang menutupi. Jadi benar-benar helai itu hadir buat teman-teman yang masih belajar. Jadi enggak yang langsung syar'i gitu enggak. Jadi yang masih kayak aku gini dicekek di leher ini enggak masalah karena kita masih Kita masih belajar. belajar juga Betul ya. banget. Dan mungkin juga sebagian orang kan ada yang emang pakai kerudung karena kewajiban, kayak kita kan di kampus Islam betul. ya kan. Mungkin ada yang tadinya nggak pakai kerudung terus jadi Lama-lama terbawa gitu ya. lama-lama terbawa jadi Mau nggak mau pakai gitu. saat kuliah pakai, tapi kalau misalnya nanti di luar juga masih dilepas, tapi kan itu kita Iya. masih berproses ya. Iya betul banget. Banyak juga yang pembeli helai itu yang benar-benar gak pernah beli kerudung, cuman ada tugas kuliah dan diwajibin pakai kerudung, jadi langsung datang ke helai, minta tolong direkomendasiin bahan mana yang bagus, warna apa yang cocok buat dia. Jadi benar-benar kayak mulai dari nol gitu berhijab, sehelai kain yang menutupi seperti itu. Oke, kalau boleh tahu juga, ini tuh sekarang helai itu cuman ada di online, kayak di Tokopedia, Shopee, atau udah ada offline store-nya nih, udah punya store sendiri? Oke, alhamdulillahnya sih belum ada store-nya ya, tapi warehouse, jadi gudang, masih gudang. Karena helai pertama kali jualan tuh emang waktu pandemi kan by WhatsApp ya, by WhatsApp sama ini mulut ke mulut. Terus tahun kedua udah mulai ke online ke Shopee, terus sekarang ada di TikTok Shop juga, di Tokopedia juga ada, dan sekarang ada warehouse-nya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat kualitasnya helai bisa langsung visit ke warehouse. Oh, berarti belum ada kayak offline store, tapi udah ada gudang yang bisa didatengin kalau mau secara langsung beli langsung Iya. ya. Nah, kan di warehouse itu kan pasti ada yang bantuin kan, udah ada karyawan tetap atau kayak cuman sekedar kalau lagi ada banyak orderan gitu baru manggil orang atau gimana Mbak? Alhamdulillah sih sekarang udah ada. Kalau dulu pertama kali, tahun pertama, tahun kedua, sama tahun ketiga itu bener-bener aku sendiri. Jadi aku mahasiswa, terus aku kerjain sendiri. Wow. Bener-bener yang tim produksi, tim konten, terus tim balesin chat, semuanya tuh sendiri. Bener-bener sendiri. Itu
itu ngolah waktunya biar nggak keteteran sama Manajemen waktunya ya. manajemennya itu gimana Mbak? Kan pasti kan tugas di kampus kan pasti banyak, terus juga harus ngurusin orderan, terus bikin konten, terus juga harus mikir misal mau launching produk baru gimana gitu. Ini sedikit cerita ya. Iya. Karena Helai kan hadir waktu aku mahasiswa. Kebetulan pas itu aku fokus ke magang juga. Jadi mahasiswa, magang, terus ikut organisasi, terus bisnis. Kalau manajemen waktunya, kalau aku sih tak buat enjoy ya. Soalnya aku harus cinta dulu. Jadi Helai itu seakan-akan anakku. Jadi kayak sesibuk apapun tuh harus dimandiin, dikasih makan kayak gitu loh. Jadi waktu sesibuk apapun tetap harus diurusin kayak gitu. Itu tahun 1, 2, 3 masih packing juga sendiri. Terus alhamdulillah tahun keempat itu udah punya 1 karyawan. Cuman kalau event kayak Ramadan, kalau nggak ada orderan yang ratusan pieces, itu biasanya aku nge-hire 1 orang lagi buat bantuin tim packing. Gitu. Berarti 2 ya karyawannya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pemasukan juga nih, boleh tahu nggak sih Mbak sekarang pemasukannya tuh udah berapa nominalnya untuk saat dari awal mulai bisnis sampai sekarang tuh kira-kira berapa sih pemasukannya? Omset ya? Iya, omsetnya per bulan. Kalau ngomongin omset sih tetap naik turun ya. Cuman alhamdulillahnya ya ada aja. Jadi biasanya itu aku kasih per hari minimal ada yang order gitu. Nah, tadi kan maksudnya itu kan pemasukannya ya. Nah, omsetnya tuh di angka berapa sih Mbak? Maksudnya ya nominal pastinya lah. Kira-kira berapa? Kalau angka sih sedikit privasi kali ya. Oh iya. Cuman kalau untuk pertama kali nih Helai jualan, ini sedikit cerita juga ya. Jadi pertama kali Helai jualan tuh di depan rumah sebenarnya. Nah, pas pandemi itu kan iseng-iseng dari WhatsApp, terus di depan rumah ternyata nggak laku. Iya, sempet nggak laku. Laku tuh mungkin cuma 10 pieces. Dan itu kan lagi event Ramadan ya. Terus ya udahlah, nggak jualan lagi. Terus aku pindah ke Semarang lagi. Terus aku iseng-iseng ke marketplace, ke Shopee. Terus alhamdulillah di tahun keduanya itu orderannya sehari itu 100 orang. Jadi 99 plus. Jadi itu kayak wow banget ternyata marketplace pas lagi boomingnya. Soalnya waktu itu Helai itu kebetulan ngejual produk yang lagi viral. Pashmina Please Cat waktu itu. Oh iya, Pashmina Please Cat itu waktu itu tuh viral 2 tahun yang lalu kan. Iya, Please Cat itu tuh yang agak-agak lecek. Yang kayak kardus tau. Iya, itu juga aku sempet ini juga punya juga karena kan lagi booming, terus teman-teman aku pakai. Nah, aku kan jadi FOMO juga kan, kepengen ikutan, dan mungkin itu tuh di sekitar harganya tuh 25 ribuan aku belinya. Kalau Mbak Nuri waktu itu jualnya berapa tuh? 35.000. 35.000 ya, beda tipis lah ya. Beda kualitas. Oh iya, bisa jadi. Nah, kalau aku waktu itu tuh beli tuh agak apa ya? Dia tuh tipis, dan saking tipisnya dia tuh nerawang, mungkin karena harganya 25 ribuan juga kali ya. Jadi iya, ya ada kualitas juga sih. Betul. Nah, tadi kan Mbak Nuri sempat bilang dari yang nggak laku terus jadi bisa sampai 100 orderan pertama ya. 100 orderan pertama dalam sehari. Itu tuh apa sih yang Mbak lakuin? Maksudnya promosinya gimana? Atau ada cuman di Instagram atau di TikTok juga, atau sambil share-share di grup-grup WhatsApp yang katanya kan Mbak Nuri ikut organisasi juga, pasti kan grupnya ada banyak ya, atau gimana tuh? Iya, itu sebenarnya kalau dari Helai pribadi ya, sebelumnya banyak banget teman-temanku yang nanya cara jualan di Shopee itu gimana sih? Itu juga banyak. Sebenarnya caranya itu sama aja. Yang penting ada produknya, diposting, deskripsinya jelas, terus kita ngikutin event yang ada di Shopee. Contoh tanggal kembar 11/11 yang akan datang, terus payday sale, terus nanti ada apa kayak gitu, diikutin aja. Jadi aku iseng, bener-bener iseng. Jadi saking gabutnya tuh ya, kayak jualan di Shopee apa dari HP. Soalnya aku tipenya tuh semua dilakuin di HP. Waktu jadi mahasiswa UTS pun aku ngerjainnya juga di HP. Oh, enggak pakai laptop. Enggak, jadi kayak se-enjoy itu. Aku orangnya yang simple kayak gitu. Jadi jualan di Shopee, terus ngikutin
Jadi kalau ada temanku yang jauh gitu, kebetulan kan ada pembeli yang dari luar ini ya, luar Indonesia, dari luar Jawa ya. Jadi aku mending ordernya langsung dari Shopee aja biar free ongkir. Jadi mulai dari situ. Oh, berarti cuman di Shopee aja ya, nggak pakai promosi konten kayak di TikTok atau di Instagram itu juga apa nggak? Belum waktu itu. Oh, itu belum. Berarti Jadi organik. pure di Shopee aja itu sampai bisa 100 pieces. Enggak 100 pieces, jadi 100 orderan. Oh, 100. Jadi satu orang bisa order 8 pieces, 3 pieces, 10 berarti- pieces kayak gitu. Itu udah wah, lumayan banget ya. Dan itu aku kerjain sendiri waktu itu. Keren banget, keren kayak Iya sih. kok bisa, maksudnya manajemen waktunya tuh pasti kan padat banget, kuliah, organisasi, jualan, dan di-handle sendiri juga. Itu Ya, mantap. soalnya udah jatuh cinta. Kalau udah ngomongin soal suka sih, kayak nggak capek gitu intinya gitu. Oke, boleh. Nah, ini dulu nih, kita kan udah ngobrol-ngobrol banyak, kita boleh lah diminum dulu. Oh, boleh. Diminum nih? Iya, silakan. Iya, silakan. Oh ya, BTW tuh Helai pertama kali ngeluarin produk tuh bukan yang per pieces, tapi Helai itu ngeluarin dalam bentuk gift set atau gift box yang itu ya tadi. Oh iya, aku pernah lihat kayak itu bisa buat kado wisuda. Betul banget. Buat ulang tahun. Oh. Jadi waktu pandemi Helai launching pertama kali rilis dalam bentuk box, terus ada hijab, ada pin, terus ada scrunchie atau cepol, terus ada gift cardnya. Nah, terus fungsinya itu waktu Ramadan sama Lebaran, Helai gift set ini hadir buat teman-teman yang tersayang. Jadi cukup di rumah aja, biar Helai yang menyampaikan rasa kasih sayang itu, kayak gitu. Jadi nanti ada hashtag Helai gift set aja, kayak gitu. Oh, berarti abis dari gift set itu tuh kok kepikiran mau jual per pieces aja, atau emang ada dari customer yang, Kak, bisa nggak sih kalau mau beli kerudungnya aja, apa ada yang ngechat gitu di Shopee? Iya. Jadi pertama kan rilis belinya dia gift set ya. Gift set dikasih ke contohnya Aca. Terus Aca tuh ternyata sangat tertarik dengan produknya. Jadi Aca tuh beli produknya di Helai buat dikasihin ke orang lain lagi. Terus beli buat dia sendiri. Jadi hadiah buat diri sendiri. Lama-kelamaan yaudah deh jual per piecesnya. Mau beli pinnya aja boleh, boxnya aja boleh. Jadi lama-lama kita jual terpisah. Tapi kita tetap ada yang gift setan, paket-paketan tuh tetap ada. Oh, berarti sampai sekarang gift set, gift box itu masih ada juga ya? Iya, Helai gift set. Jadi pembeda produk hijab Helai sama hijab di Shopee lainnya atau toko lainnya tuh dari itu packagingnya kita tuh menjadikan dalam bentuk box. Terus seperti ini paper bagnya. Jadi sangat cocok banget buat teman-teman yang mau kasih hadiah kayak gitu. Jadi nggak mengecewakan. Itu maksudnya dari desainnya aja tuh unik gitu loh. Dan Helai simple tapi tetap elegan, bisa dibuat kado wisuda atau bisa buat sama usaha. iya, Helai hadir juga itu buat menjadi solusi teman-teman mahasiswa ya terutama. Apalagi nanti ini semester berapa? Semester 5. Semester 5 nanti sebentar lagi kan teman-temannya sempro kayak gitu. Bisa buat ide teman-teman untuk Kasih kado gift. sempro buat orang terkasih dan orang tersayangnya, bisa beli di Helai. Di Helai itu ada gift box, ada buat seserahan. Kalau misalnya teman-teman mau ada rencana untuk nikah muda. Oke. Kayaknya segmen 1 kali ini cukup di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah break sebentar. Bye-bye. Oke guys, kembali lagi bersama aku dan Mbak Nuri di Octopus. Nah, kita akan ngelanjutin nih obrolan yang sempat terputus tadi. Oke, kita langsung lanjut aja ya Mbak. Boleh. Nah, Mbak Nuri waktu pertama kali mulai usaha tuh ada nggak sih tantangan atau kendala yang sempat bikin Mbak ngedown atau sedih mungkin
Terus gimana tuh Mbak Nuri cara ngatasinnya? Pasti ada ya, setiap pembisnis pasti tuh ada tantangan tersendiri. Kalau dari Helaya sendiri sih, waktu itu tuh ada sebenarnya tuh tantangan pembisnis kan, ada yang beli, terus ada yang beli tapi nggak ada produknya. Helaya itu pas di tahun pertama itu sebenarnya tuh waktu pas Ramadan, Helaya itu belum terlalu siap yang untuk menjual produk dalam banyak gitu, kuantiti banyak tuh belum sebenarnya. Cuman ternyata alhamdulillahnya pas pertama kan Helaya kan nggak ada ini ya, stok produknya kan langsung di Shopee ya. Ternyata tuh ada yang beli offline juga, jadi stoknya tuh nggak balance. Jadi ada yang order banyak tapi produknya nggak ada. Ini jadi masalah juga. Itu masalah pertamanya. Itu sih kalau masalah. Oh, berarti nggak ada masalah kayak misal nggak ada pembeli atau sepi, kayak sedih gitu karena aduh nggak ada yang beli nih, aku udahan aja ya jualannya gitu. Pernah nggak sih ada di fase itu? Kalau aku pribadi sih dari awal ya udah bener-bener berniat kayak gini. Nanti ada yang beli sama nggak ada yang beli ya tetap semangat dan promosi kayak gitu. Kebetulan karena aku masih mahasiswa waktu itu, aku pertama kali membuka usaha, dan kalau mahasiswa kan masih dijatah bulanan dan kita nggak jadi tulang punggung keluarga nih. Jadi itu privilege tersendiri sebenarnya buat teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi timing yang sangat tepat buat memulai usaha atau berbisnis, karena kita nggak diwajibin untuk laris manis. Iya sih. Gagal pun ya nggak jadi masalah, orang kita masih belajar seperti itu. Tapi pernah ada rugi gitu nggak sih Mbak selama jualan itu? Kayak mungkin karena nggak ada yang beli, terus juga sepi peminatnya, jadi tuh Mbak Nuri nggak ada income dari ininya, barang yang Mbak udah beli tapi nggak ada yang masuk nih dari. Jadi stok produknya nggak terjual. Iya, stok produknya tuh masih ada, tapi Mbak Nuri udah harus beli barang lagi gitu. Harus opening produk lain deh, desain yang lain ya. Kalau untuk aku sih pasti ada ya masalahnya itu. Pertama pernah ditipu juga karena Helaya kan nggak ada mentor ya. Aku nggak ada mentor nih, aku pribadi nggak ada mentor. Jadi mentornya tuh pengalaman sendiri. Jualan di Shopee, ternyata dari sistem Shopee-nya tuh kalau contoh nih Aca beli produk Helaya, terus produknya ternyata tuh dikirim di tetangga. Jadi Aca belum menerima, padahal produknya udah kita kirim, udah nyampai di sistem, udah tersampaikan. Cuman Aca nggak nerima padahal di tetangganya. Jadi tuh dia klaim padahal produk kita udah kita kirim. Dia minta pengembalian dana karena produknya dibilang hilang. Terus pas di cross check nih, aku iseng-iseng, ini produknya kemana? Ternyata udah diterima dan uangnya udah balik, produknya udah buat dia sendiri. Jadi pas di follow up lagi, produknya udah diterima ya Kak, tapi dia langsung hilang. Nah gitu. Jadi itu by pengalaman kayak gitu. Itu masalah. Itu berapa tuh nominalnya ditipu sama, maksudnya udah ngirimin tapi nggak keterima, terus jadinya Mbak Nuri harus ngajuin pengembalian dana ke dia itu berapa kira-kira? Kalau itu tuh satu orang ya, itu dia tuh sekitar beli 4 produk. Cuman 4 produk itu ada mukena, ada kerudung, dan itu sepertinya tuh di luar Jawa deh. Jadi kan jauh ya. Dan itu cuma 1 orang. Itu masih ada lagi penipu-penipu lagi juga masih banyak. Oh berarti ditipunya tuh nggak cuma sekali 2 kali ya? Berarti iya, by proses. Kalau itu dari sistem Shopee ya. Kalau by WhatsApp juga ada. Itu malah supplier waktu itu. Jadi dia nawarin kain. Udah nih, udah aku bayar, udah lunas. Pas pertama kali order emang bener-bener dikirim, nyampe lokasiku, nyampe kosku. Terus waktu orderan ketiga dia ngilang. Padahal aku udah transfer. Itu kira-kira berapa tuh nominal ditipunya? Sebenarnya nggak terlalu banyak karena masih small business ya. Jadi sekitar 1 jutaan, tapi sangat lumayan lah ya. Maksudnya untuk dikelola lagi kan itu bisa lebih dari 1 juta itu kan nanti hasilnya. Bisa diputerin lagi uangnya. Oh, itu kalau yang dari Shopee gitu tuh bukannya itu bisa maksudnya kalau kita udah ngirim gitu kan, nah itu kan
kita bisa ngasih bukti kalau misalkan itu tuh udah selesai dan udah nyampe juga. Dan biasanya kalau kurir itu kan ngefoto produknya kalau udah sampai itu kan biasanya bisa dicek lagi sebelum. Itu juga udah tak jelasin, tak bantu jelasin. Tapi karena mungkin aku takut mengecewakan customer, jadi bertanggung jawab, sebisa mungkin bertanggung jawab. Jadi ya udah, uangnya kita kembaliin ya Kak. Karena produknya itu diterimanya itu pas maghrib. Uang yang tak kembaliin dananya itu pas masih di jam 12 siang. Jadi setelah udah nyampe nih, udah di follow up lagi sama kurirnya, diantar lagi, dan dia langsung menghilang. Padahal produknya udah diterima, uangnya juga udah diterima. Jadi dia kayak dapat produk gratis. Kalau kayak gitu lumayan banget ya, apalagi kena tipunya tuh bukan sekali 2 kali ya. Iya, kalau yang itu sekali sih, tapi ada tipu-tipu lagi nanti. Pokoknya tuh kalau teman-teman kalau udah usaha baru ngerti nanti. Jadi Iya banyak sih, sekali kendala yang bakal berdatangan untuk small business ini ya. Iya, betul. Terus sekarang kan yang kayaknya aku lihat produknya bukan kerudung aja ya, ada baju, rok, terus juga ada mukena juga kata Mbak Nuri. Ada niatan buat launching produk lainnya nggak? Kayak misal baju gamis atau one set gitu-gitu nggak Mbak? Ada, insya Allah nanti pas Ramadan lah itu bakal launching abaya gitu. Abaya, oh iya ya, sekarang kan abaya juga lagi booming ya. Betul. Karena dari aku sendiri sukanya tuh yang oversize, yang langsung kayak gitu, simple tapi tetap bagus dilihat. Tetap elegan ya. Dan pasti nanti untuk kualitas dari bahan dan lain tetap diperhatiin. Oke. Pernah nggak sih target pasar Mbak Nuri tuh melenceng gitu, kayak awalnya mau nargetin buat mahasiswa atau mungkin umur di 30 sampai 35 tapi nggak sesuai sama target pasar yang Mbak Nuri gitu. Nah gitu. Jadi untuk target pasar sih sebelum mulai jualan udah harus ngerti nih, buat teman-teman harus tahu juga sih kalau mau mulai usaha tuh kayak target pasar tuh harus jelas. Contoh buat mahasiswa, Helai hadir dalam bentuk gift set. Yang tadi yang pertama buat mahasiswa dan untuk teman-teman yang bukan hijab sih. Tapi kebanyakan emang mahasiswa, anak SMA sama pekerja yang masih menggunakan hijab-hijab yang simpel. Soalnya kan Helai nggak fokus ke hijab-hijab yang langsungan yang ibu-ibu kayak gitu, enggak. Cuman karena dari permintaan yang Ada, mau nggak mau ya udah Helai hadir dalam bentuk nanti hijabnya buat ibu-ibu kayak gitu. Jadi kayak contohnya kemarin ada juga customer yang request, dia ordernya itu hijab yang langsungan karena dibuat dibagi-bagiin pas haji. Kan kuantitinya sangat banyak, jadi lumayan kan. Ya udah Helai hadir, kita buatin kayak gitu. Oh, berarti Helai itu bisa made by order ya, maksudnya made by request lah dari kita sendiri itu. Betul. Soalnya kalau kita sebagai penjual yang fokus kita hanya ingin menjual seperti ini itu nanti malah kesusahan sendiri sih. Iya Kalau juga sih. aku pribadi sih sesuai kamu butuhnya apa, pasar butuhnya apa, Helai hadir kayak gitu. Terus juga apa aja sih produk-produk best seller di Helai? Oke. Kalau untuk produk bestseller sendiri sih itu setiap tahun, setiap bulan, karena fashion itu kan sangat cepet ya. Kalau kemarin contohnya pashmina meleot, sekarang ada pashmina pashmina meleot. voile. Iya. Nanti ada lagi pashmina yang motif. Itu kan cepet ya. Jadi bestsellernya kalau Helai itu pas momentum itu sih. Cuman nggak kalah bestseller juga yang kayak kemarin-kemarin ya. Jadi sekarang kan lagi Paris Japan. Helai juga ada Paris Japan yang square itu. Tapi nggak melulu yang paling laris itu. Jadi ada 2 produk terlaris bulan ini tuh di Paris Japan sama Sinara Sawal pashmina melayot kaos gitu. Nah, itu warnanya kan tadi kan produk best sellernya tuh sekarang itu kan ada pashmina meleot sama Paris Japan. Nah, warna yang paling sering cepet habis itu tuh apa Mbak? Hitam ya, Pasti hitam. Selain hitam, Kalau paling biasa tuh ada hitam, ada broken white juga. oh broken white. Terus warna burgundy.
Oh, burgundy tuh Warna marun. kayak marun, cuman dia lebih ke wine. Oh. Kayak gitu. Itu kalau helai restock dalam misal 100 pieces, itu cepet banget habisnya untuk warna itu dalam minggu itu. Oh, warna Burgundy, ya, burgundy, broken white, hitam. Iya sih. Hitam tuh kerudung netral ini Iya. kayak sejuta umat, kerudung sejuta umat warna hitam. Kayak nggak pernah ganti kerudung padahal punya banyak. Iya, padahal kerudungnya itu ya kan jenis kerudung banyak ya, ada Paris jadul, pasmina meleot, terus kerudung pasmina voal, ceruti baby doll. Padahal kita jenis-jenisnya tuh beda, cuman warnanya sama ya? Karena warna hitam aja, jadi orang kayak nggak pernah ganti kerudung apa gimana. Padahal mereka nggak tahu kalau kita tuh punya warna hitamnya banyak ya. Iya. Jadi itu sih yang paling best seller, yang paling dicari itu pasti warna-warna yang lagi viral. Burgundy, terus dark coco, warna pramuka. Oh iya, sekarang kan juga ada kerudung warna bumi, cewek bumi, earth tone juga itu, dan warnanya tuh menurut aku hampir mirip sih kayak ini kan biskuit ya. Nah, selain biskuit itu kan ada yang warna krem, ini nih ada americano, latte, cappuccino. Itu tuh padahal hampir sama, hampir mirip, Tapi beda. Tapi beda ya. Nah, di helai juga lengkap kah warnanya kayak gini juga? Lengkap sih, karena kebetulan customer helai itu sangat-sangat yang sensitif buat warna. Jadi kayak warna broken white, tapi nanti pas kita produksi berikutnya warna broken itu berbeda sedikit, tuh pasti ada komplainan. Ini warna broken kok beda kayak gitu. Padahal dalam sedikit kayak selisihnya tuh mungkin segaris kalau per warna gitu. Sangat-sangat tipis, cuman beda aja gitu kalau dipakai warnanya. Nah, kalau gitu tuh kan misal diproduksi kita juga kan nggak tahu ya. Misalkan kainnya itu entah berubah bahannya, terus juga beda-beda warna dikit, itu kan dari ininya ya, dari pabriknya. Nah, itu kalau banyak yang protes gitu tuh, Mbak Nuri ngejelasin tetap kualitas ini tuh tetap sama walaupun bahan dan warnanya tuh sedikit berbeda. Oke, biasanya aku evaluasi dari banyaknya chat, banyaknya pertanyaan yang masuk. Kalau banyaknya pertanyaan masuk, kayak contohnya warna di etalase sama aslinya beda nggak ya Kak? Tolong difotoin dong. Berarti sebagai customer tuh belum jelas menerima informasi dari etalasenya, belum jelas. Jadi langsung biasanya kalau aku langsung tak bikin warna baru. Jadi broken white terus off white atau gimana pun dibedain namanya. Jadi itu emang berbeda, nggak yang sama kayak kemarin. Biar teman-teman nggak berharapnya warnanya seperti ini tapi yang datang seperti ini, kan mengecewakan ya. Jadi berarti aku langsung etalasenya sendiri. Udah di announce dulu ya dari awal ya. Terus juga range harga di helai itu berapa sih rata-rata kerudungnya? Oh ya, untuk range harga sendiri helai itu mulai dari 23.000. Oh, berarti mahasiswa friendly banget ya? Sangat friendly. Jadi helai itu emang bener-bener solusi buat teman-teman yang mau kasih gift. Karena kita tuh ada paketan gift tuh cuman mulai dari 25.000. Jadi udah dapet paper bag kecil yang didesain seminimalis mungkin. Jadi buat mahasiswa tuh tetap enjoy, tetap happy kalau dikasih walaupun harganya tuh murah. Karena kita kualitasnya emang bener-bener dibikin PW kayak gitu. Berarti harganya tuh udah murah, kualitasnya bagus, terus juga warna-warnanya juga variatif banget ya di helai, mengikuti tren lah yang lagi ini. Oke. Terus sekarang Mbak Nuri kan udah mulai untung lah ya dari usaha ini. Gimana sih caranya Mbak Nuri tuh bisa tetap stabil gitu loh jualannya, terus juga dari bahan sama kualitas tuh tetap stabil lah dari awal sampai akhir, itu cara manage-nya gimana? Kalau dari helai sendiri sih sebisa mungkin tuh malah upgrade terus. Jadi misal dulu pashmina si Nara ini dia bahannya sedikit kasar dan berat. Sebisa mungkin kita menghadirkan, oh berarti ini ada customer yang merasa kurang puas nih, oh berarti ditipisin bahannya terus dialusin lagi kayak gitu.
Terus untuk ini ya penjualan perharinya gitu ya, maksudnya biar stabil. Iya. Sebenarnya kalau penjualan Halia sendiri sih karena masih nggak yang terlalu gede banget ya, karena aku fokusnya tuh 2, kerja sama bisnis. Berarti tuh ini bisnis buat sampingan lah ya. Kerja buat sampingan sebenarnya. Oh, kerja buat sampingan aja lah ya yang Ya, ini. 50-50 lah ya. Soalnya dari orang tua sendiri tuh pengennya aku jadi karyawan. Jadi karena ridho orang tua, ridho Allah juga, ya udah deh. Soalnya kan takutnya orang tua tuh kalau bisnis kan naik turun ya. Iya juga. Kalau karyawan kan tetap gajinya per bulan. Jadi ya udah sebisa mungkin nyenengin orang tua lah gitu, tapi nyenengin diri sendiri juga, punya bisnis kayak gitu. Iya juga sih, kalau dari gaji karyawan itu kan ya udah segitu aja kan, dan nggak bakal bangkrut juga kalau jadi karyawan kan. Kita kerja buat orang. Nah, kalau karyawan kalau jualan kan ada naik turunnya. Jadi Kalau naik enak banget, kalau turun ya. kalau turun kan kita nggak ada yang tahu usaha ini kan. Kalau kerudung ini kan banyak kan pesaingnya. Iya, banyak banget penjual hijab yang harganya murah banget juga ada. Iya, itu tuh gimana caranya Mbak Nuri ngatasin masalah yang sekarang kan udah banyak banget yang jual kerudung, terus Kompetitor juga gitu ya? iya kompetitor yang sengaja nurunin harganya itu biar orang-orang tuh lebih milih beli di dia gitu loh. Kan pasti kan secara Mbak Nuri walaupun emang dilihat dari bahannya itu bagus, ada kualitas, cuman kan orang-orang zaman sekarang kan lebih milih yang harganya murah gitu ya. murah meriah gitu kan. Kita sebagai brand owner tuh harus tahu value produk kita. Jadi value-nya apa? Contohnya kalau beli harga 9.000 sama harga 30.000 kan sangat jauh sekali ya. Iya sih. Jadi kalau harga 30.000 yang Halia jual itu bener-bener yang finishingnya tuh rapi, jahitannya tuh rapi, jadi pas dipakai itu cantik karena itu mahkota perempuan kayak gitu. Kalau teman-teman pakai yang murah mungkin nanti bredel atau gimana dan lain-lain kayak gitu mungkin ya gitu. Jadi Halia sebisa mungkin memberikan yang terbaik kayak gitu. Jadi kenapa teman-teman tetap memilih Halia kayak gitu? Mungkin kalau aku tanya sih ya, jadi kan kayak ada evaluasi nggak buat produk Halia? Biasanya kalau suka beli gitu, ini sih suka aja sih, soalnya produk Halia PW kayak gitu. Soalnya beli di marketplace bahannya tuh nggak bisa dibentuk kayak Bella Square. Padahal kalau kita tuh kan polycotton ya, jadi Bella Square yang disempurnakan, jadi beda. Sama-sama jenis Bella Square, cuman tuh beda kasta. Oh iya. Nah, berarti tuh kualitas di Halia itu berarti ya udah iniin banget lah ya, udah Mbak Nuri jaga banget. Kalau misalkan ada Mbak Nuri kalau ngirim tiba-tiba ada produk yang reject, kayak kita kan nggak pernah tahu ya, manusia tidak luput dari kesalahan. Iya, Mungkin betul. Mbak Nuri ngirim produk yang reject dan udah sampai ke orangnya. Nah, kalau misalkan orang itu protes, itu bisa di return kah atau dikembalin dana atau kirim barang ulang gitu? Bisa banget, tapi biasa tak kasih gratis. Jadi yaudah itu produknya buat kakak aja, nanti uangnya kita transfer kayak gitu. Cuma itu nanti jadi evaluasi buat tim packing. Ayo sebisa mungkin dikontrol sebelum dikirim. Misal salah warna, salah bahan, ini kok robek, berarti kan nggak dikontrol. Nah itu nanti evaluasi buat kita sendiri kayak gitu. Oh, berarti sebelum dikirim, sebelum dikasih ke pembelinya itu berarti udah ada quality controlnya sendiri ya? Harus ada, soalnya nanti takutnya pas dibuka nggak sesuai ekspektasi. Jadi kita benar-benar mempertahankan penilaian yang ada di marketplace kayak gitu. Iya sih, aku tadi udah sempet ngepoin sih ya di Shopee-nya @helaibainuk. Itu tuh aku lihat semua reviewnya tuh bagus-bagus loh. Rata-rata dari semua produknya itu tuh 4,9 dan menurut aku itu tuh udah rating yang paling tinggi di Shopee sih. Kok kayak keren banget Mbak. Dan aku sempat lihat reviewnya tuh jarang ada yang ngasih bintang 1 atau bintang 2, rata-rata
bintang 3. Itu tuh ada bintang satu, dan itu tuh karena dia tuh karena dari kalau kita jualan online kan kita ngejual gambar. Lah setiap HP kan beda-beda ya. Lah warnanya tuh nggak sesuai, dia bintang 1, padahal sebagai pembeli, sebagai customer tuh juga harus pintar-pintarnya. Jadi biar nggak rugi dikembalikan aja. Padahal kalau ada tiket baik, kak ini kok warnanya nggak sesuai, kita kasih gratis, malah dia ya udah rating 1. rating 1. Dari helainya itu ada ngontak ke kakaknya, tapi nggak dibalas. Nggak dibales, padahal sedih banget. Itu jatuhin penjual sama banget. Iya sih, padahal kan maksudnya udah ratingnya udah bagus-bagus, cuman si orangnya ini nggak mau. Iya, ngasih. jadi kita udah ngirim Iya, sesuai ngasih deskripsi tiket produk. baik. Jelas-jelas itu udah bener. Yang lain aja kasih bintang 5, kenapa dia 1? Lah itu mungkin ada, nggak tahu ya, mungkin dia lagi bad mood kayak gitu kan, nggak tahu juga. Iya sih. Nah, sekarang Helai itu ini nggak sih? Join TikTok Shop nggak sih? Ada. Oh ada. Itu kan di TikTok Shop lebih, maksudnya lebih apa? Reviewnya lebih bagus dan bisa nge-live juga rame kan di TikTok Shop. Iya, di Shopee, di TikTok sebenarnya bisa nge-live semua. Cuman kita baru aja terjun ke TikTok, fokusnya lebih ke Shopee. Oh, berarti based on Shopee ya? Tapi kita tetap masih ada orderan dari TikTok Shop. Alhamdulillah sekarang udah ada 1, 2 kayak gitu, mulai ada orderan. Dan mulai ada yang review kayak gitu. Jadi affiliate kayak gitu biasanya. Iya, sekarang kan banyak affiliate gitu ya. Iya. Itu TikTok Shop Helai hadir tuh karena banyak affiliate yang minta di TikTok Shop. Jadi karena dia di Shopee, coba dong Kak ke TikTok Shop. Oh ya udah. Iya, karena menurut aku kalau di TikTok Shop tuh dipromosiinnya bisa lebih menarik. Soalnya kan kalau di Shopee kita kan emang ya emang mau scroll mau cari belanjaan. Nah, kalau di TikTok Shop kadang kan emang kita yang tadinya gabut scroll terus jadinya tuh tiba-tiba ada ngelihat video terus ada promosiin keranjang kuning yang di Helai. Itu kan malah lebih banyak bisa narik audiens lebih banyak nggak sih Mbak? Iya betul banget. Emang itu peluang banget buat pembisnis. Nah, Mbak Nuri ada ini nggak sih model photoshoot gitu? Model photoshootnya yang ini kan contoh-contoh aja ya. Iya ada. Model photoshootnya itu tuh Mbak Nuri ngambil dari mana? Dari temen kah atau ada kenalan dari orang luar? Kalau Helai sendiri sih biasanya ngajak mahasiswa ya. Oh, mahasiswa. Acak kalau mau juga boleh. Oh, aku boleh nih jadi model Helai. Oh, kebanyakan tuh mahasiswa yang di Instagram tuh mahasiswa sendiri. Mahasiswa Uniswa. Teman-temanku, teman-teman sendiri. Oh. Terus ada beberapa yang langsung model internasional. Jadi bener-bener model. Kayak gini tuh model. Oh, ini berarti kalau dari internasional gitu tuh Mbak Nuri kontaknya gimana? Maksudnya Agensi. oh dari agensinya. Jadi nanti kirim produk terus kita bayar. Oh, berarti bukan Datangin gitu. Iya, bukan datengin tapi kita yang ngirimin produk ke sana. Betul. Jadi itu lebih murah daripada kita datangin model. Oh iya, itu biasanya kalau ngirimin produk tuh kemana Mbak? Tergantung, kalau ini kemarin ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Pernah yang sampai ke luar negeri gitu belum Mbak? Helai ya. Helai pernah sih. Kebetulan tuh ada tetanggaku yang dia kerja di Singapura. Oh iya. Terus dia jadi reseller. Berarti wah, bentar lagi nih Helai kayaknya udah bakal ke pengiriman ke luar negeri sana nih. Iya. Biasanya sih kayak gitu sih. Terus biasanya teman-teman itu beli buat dikasih gift. Jadi kayak ke Arab Saudi waktu haji. Oh iya. Jadi pesan banyak nanti buat oleh-oleh, ketemu di sana soalnya. Terus ada yang kayak teman-teman tuh pertukaran pelajar. Itu ke Malaysia terus buat gift, katanya suka kayak gitu. Itu tuh berarti dari Mbak Nurinya yang ngirimin langsung ke Malaysia gitu, atau Mbak Nuri kirimin ke orangnya dulu terus nanti orangnya yang ke Malaysia? Biasanya pembelinya itu karena seneng gitu, jadi bener-bener beli buat gift. Jadi kayak Aca mau ke Malaysia, beli di Helai. Nanti ini mau tak kasihin temanku yang ada di Malaysia, kayak gitu. Terus nanti kirim gambar. Kayak, terima kasih. Berarti nanti dibawa
berarti cuman kirim ke orangnya ya, nggak sampai kirim ke Malaysia. Belum, kalau itu belum. Jadi dibawa dari Indonesia. Ya semoga bisa pengiriman ke seluruh negara ya, seluruh mancanegara. Ya kalau di Shopee sendiri sih kebetulan yang banyak check out itu malah dari Kalimantan, dari jauh Riau, banget ya. dari Lampung, itu banyak banget. Jadi emang bener-bener seluruh Indonesia. Gak tau kenapa ya, kalau aku lihat tuh resinya tuh jauh-jauh. Oh iya. Per hari per hari itu pernah nembus sampai berapa Mbak paling banyak kirim? Paling banyak pas Lebaran lah ya, pas puasa. Pas Lebaran sama puasa ya. Itu perharinya sampai berapa orderan yang masuk Mbak? 99 plus. 99 plus. Wow, dan itu kalau misalkan ke seluruh Indonesia kan pasti ongkirnya mahal banget dong. Itu tuh disubsidiin sama Shopee atau ditanggung sama pembelinya tuh? Jadi kalau sistemnya kita jualan di Shopee nih ya, itu sebagai penjual tuh nanti ada biaya admin. Apalagi kan pembeli juga ada admin kan 2.000 per sekali check out. Iya, sekarang ada. Itu admin yang dibebankan ke penjual tuh sebenarnya lebih banyak. Oh iya. Contoh nih harganya 48, adminnya tuh bisa 6.000 per satu pieces. Jadi sebagai mahasiswa mungkin ini ya nanti lebih bisa cara jualannya jangan terlalu, soalnya kan itu sebenarnya menguntungin TikTok juga sih, menguntungin Shopee juga sih. Ya. Jadi kayak lebih senangnya sih beli langsung aja sama beli WhatsApp, beli website. Saya mau ada website. Oh iya, Hilay udah ada websitenya. Proses. On proses ya. Jadi kerjasama juga sama mahasiswa yang bisa ngerjain website. Jadi hal itu emang bener-bener kayak wadah kita mahasiswa gitu loh, buat belajar kayak gitu. Oh alah, iya sih di Shopee tuh sekarang tuh per order aja tuh kan tadinya nggak ada, terus tiba-tiba ada 1.000, terus sekarang 2.000. nambah 2.000, terus sekarang juga udah jarang dapat gratis ongkir gitu nggak sih Mbak? Sekarang kayak paling potongan doang. Kalau dulu kan sering 0 ya ongkirnya. Sekarang tuh malah ada ongkir kayak 5.000 atau 7.000. Ya itu dari penjualnya juga, dia gabung ke seller center enggak, atau gabung ke campaign free ongkir enggak, kayak gitu. Soalnya potongannya lebih banyak. Kalau dari Helai sendiri udah gabung sama ini campaign-nya Shopee. Biasanya sih Helai itu ikut event-event, tapi kalau kali ini enggak, kita organik, penjualannya organik. Helai itu udah pernah join kayak ke market yang sekarang kan lagi ini kayak apa contohnya yang kayak market thrifting gitu loh. Gitu ya. Helai itu stand udah booth gitu ya. buka stand booth. Helai udah pernah nyoba belum sih buka stand booth gitu di bazar-bazar lah? Kalau saat ini sih belum ya. Kalau kemarin pernah itu pas wisuda Unisula sendiri, karena wisuda Unisula. jadi pas aku wisuda aku buka stand. Cuman yang jaga itu teman-teman anak Ilkom juga, tapi adik tingkat. Oh iya juga sih, itu bisa buat ide langsung ngasih kado ini ya, sekalian cuan juga ya. Betul. Oke, terakhir nih untuk menutup sesi bincang-bincang kita buat teman-teman mahasiswa yang mau mulai usaha, ada tips atau trik dari Mbak Nuri nggak sih biar mereka tuh bisa lebih pede dan nggak ragu untuk memulai usaha dari sekarang ini? Oke, buat mahasiswa khususnya ya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa sebenarnya ini momentum yang tepat ya, karena teman-teman nggak dibebani ini apa, kasih keluarga beban apa namanya sih, tulang punggung ya, tulang punggung. Jadi mau berhasil nggak berhasil ya nggak masalah, karena nggak ada tanggungan. Kalau kita udah lulus nih kayak aku contoh lagi mau mulai usaha itu malah berat banget nanti, soalnya kan kita harus dituntut untuk bekerja ya. Kalau pas mahasiswa kan enggak, selingan, cuman teman-teman harus fokus. Jadi jangan malah fokus di jualan aja, nanti kuliahnya keteteran. Sama kayak teman-teman ikut organisasi, jangan fokus di organisasinya aja, karena emang kalau teman-teman ingin seperti itu harus bertanggung jawab, intinya itu sih. Sama kalau teman-teman bener pengen usaha tuh yang harus diingat-ingat tuh yaitu konsisten, itu yang paling susah. Ya sih, kayak kan banyak
yang mungkin udah banyak ya yang mau mulai usaha kayak Mbak Nuri sekarang, cuman Coming soon. 2 coming- tahun lagi coming soon. tapi mereka tuh takut rugi, takut gagal, takut nggak ada yang beli, atau malu untuk mempromosiin jualannya sendiri. Kan sekarang anak-anak Gen Z itu kan Malu ya. ini kayak- malu dan gengsi banget gitu loh untuk jualan, untuk memulai jualan gitu. Ya makan itu gengsi. Ya gimana? Kalau gengsi terus mah nggak bakal sukses ya Mbak. Iya nggak usah malu sih, selama Tuh. nggak merugikan orang sih sebenarnya nggak usah malu. Walaupun kayak apa sih jualan sampai story kita di head, ya nggak masalah, itu kan urusanmu, Diomongin nggak ya. urusanku, iya. Kita niatnya kan ya udah, kalau mau beli ya beli, kalau enggak gitu. Kayak jangan nyinyirin kalau ada orang jualan ya guys, karena kita tuh nggak ngerugiin siapapun. Iya. Malah bisa buat batu loncatan buat diri kita sendiri ya Mbak. Iya sih, kalau teman-teman kayak terganggu sama teman-temannya yang jualan, di head aja, nggak usah komen apapun, di head aja. Soalnya teman-teman itu kan masih berjuang ya, butuh support ya. Soalnya banyak banget juga yang pengen usaha tapi bilangnya nggak punya teman banyak, takut gak ada yang beli. Iya, itu Dan kendala. kebanyakan yang beli itu malah nggak yang tak kenal. Oh iya. Kalau yang kenal ya ada, cuman kebanyakannya nggak tak kenal. Oke, sebelum kita menutup sesi kita kali ini, bolehlah Mbak Nuri mempromosikan produknya Helai sekata dua kata. Boleh? Silakan. Teman-teman kalau pingin kepoin Helai bisa ke Instagram Helai by Nuk, Shopee Helai juga Helai by Nuk, TikTok shopnya juga, kalau TikTok shop tuh Helai by Nuri. Helai by Iya, Nuri. lokasi warehouse teman-teman juga bisa visit langsung buat lihat produknya tuh, mapsnya Helai by Nuri gitu. Oh, udah ada di Google Map guys, tinggal ketik Helai by Nuri, nanti udah Muncul. muncul, dan silakan langsung datang aja ke warehouse-nya Mbak Nuri. Oke, mungkin cukup sekian untuk bincang-bincang kita kali ini. See you di next Octopus selanjutnya. Bye-bye.